Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali jumpa kita di Rema Meja Sabda Sabtu 15 Mei 2020. Kali ini saya mengajak kita untuk bermenung bersama, berefleksi bersama Sabda Allah di bawah tema membangun rekanan kerja dalam bimbingan Roh Kudus demi karya keselamatan Allah walau dibenci dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kesuksesan sebuah pelayanan karya pewartaan Injil dan kabar sukacita Allah tidak akan berjalan begitu saja atas upaya seseorang atau seorang diri, meskipun ia memiliki begitu banyak talenta, kesanggupan, kecakapan, dan keterampilan. Pasti ia membutuhkan rekan kerja yang membantunya. Dan inilah salah satu faktor yang menentukan untuk sukses dan berhasilnya sebuah karya pelayanan. Kita bisa belajar dari pengalaman Paulus, Silas, Barnabas, Timotius hari ini. Paulus merasa penting kehadiran Timotius, maka ia mengajaknya untuk bersama-sama mereka membentuk tim, membentuk rekanan kerja agar karya pewartaan Injil tentang Yesus Kristus yang mereka imani semakin meluas dan menyebar ke setiap wilayah. Karena itu maka Paulus meminta agar Timotius segera disunat menurut adat kebiasaan Yahudi, karena latar belakang dirinya yang berasal dari seorang ayah yang bukan Yahudi, seorang Yunani. Maka demi penghormatan dan penghargaan atau demi menjaga komunitas Yahudi yang berada di sekitarnya, Paulus meminta hal itu terjadi. Selain itu, Timotius memiliki kepribadian yang dikatakan baik dan dihormati. Faktor kedua yang tentu lebih penting daripada kesuksesan faktor yang pertama terkait dengan kesuksesan karya pelayanan para rasul masa itu adalah menyadari bahwa mereka selalu berada di bawah bimbingan dan kuasa atau tuntunan Roh Kudus. Dengan demikian, maka kita boleh belajar dari dua faktor ini agar membangun karya pelayanan kita di masa kini. Bahwa ketaatan Paulus dan rekan-rekannya pada pimpinan Roh Kudus menjadikan nubuatan Yesus terkait dengan pengutusan mereka untuk pergi dan menjadikan segala bangsa di ujung bumi menjadi muridnya akhirnya terpenuhi. Mereka menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Kita belajar dua hal di sini untuk menapaki perjalanan pelayanan kita bersama dengan sesama atau bersama dengan gereja di zaman ini. Pertama, bahwa panggilan untuk mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi itu masih relevan saat ini. Masih banyak daerah, suku, bangsa, dan bahasa perlu mendengar Injil kabar sukacita dari Allah. Sayangnya, hal ini perlu dijawab saat ini. Hal yang kedua yang menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk menjawab hal pertama, yaitu kabar sukacita Injil harus menyentuh segala bangsa, itu adalah bahwa tuayan banyak, bahkan sangat banyak, tetapi pekerjaannya terlalu sedikit. Oleh karena itu perlu kita meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan untuk memberi rekan-rekan kerja
yang sehati dan sepanggilan. Teristimewa kita berdoa agar dari keluarga-keluarga Katolik, khususnya Paroki Santa Maria Bunda Para Bangsa Gunung Sitoli, terpanggil anak-anak kita dari keluarga-keluarga untuk mempersembahkan diri menjadi imam demi maksud Allah, yaitu pekabaran atau penyebarluasan Injil kepada segala makhluk. Disitulah dimensi kemuritan, yaitu panggilan untuk bersaksi menjadi konkret dengan isi kesaksiannya Kristus dan karya keselamatannya bagi dunia. Konsekuensi sebagai murid Kristus adalah dibenci orang atau dibenci oleh dunia. Pasti akan berjumpa dengan situasi itu. Dibenci tanda kutip, kesulitan, tantangan, termasuk juga harus menyerahkan diri seutuhnya, kalaupun harus memperoleh penganiayaan dan seterusnya. Mentalitas hamba atau kerendahan hati, kebajikan kerendahan hati yang menjadi pegangan kita akhirnya akan menghantar setiap kita pengikut Kristus kepada ketaatan untuk melaksanakan kehendak. Kesulitan, tantangan, atau kebencian yang kita peroleh akan menjadi saat-saat atau momen-momen untuk meneguhkan ketakwaan dan keteguhan hati kita kepada Kristus, karena Dia yang pertama dibenci, bahkan dihina dan dihukum mati demi keselamatan kita. Sanggupkah kita? Katakan amin bila ya, karena Allah akan senantiasa menolong kita.